semuanya. Kembali lagi bersama kami Podcast Kastra. Podcast Gengsi. Kayak ada yang beda gitu gak sih dari Arkan. Oh iya, Kayak iya. Oh iya, Arkan iya. kayak berubah gitu loh, kayak Iya. Power Rangers gitu. Kaget loh aku tadi ngeliat, oh Kak Arkan berubah ya? Ya kan kayak Kayak orang baru gitu. iya kayak dong. dari style udah berubah gitu. Ini ada apa dengan Arkan? Apakah ini Arkan atau bukan Arkan? Atau operasi plastik dia? Wah, Masih wah, plastik. wah. Oh gitu ya? Ekstrim banget ya. Impression. Oh impression Oh, Arkan. boleh. Oh Arkan begitu. Iya sih Arkan juga suka begitu. Iya. Bukan guys, ini bukan Arkan. Ini adalah guest star kita pada episode kali ini. Halo. Halo. Boleh memperkenalkan diri. Oke, halo, nama aku Darren, mahasiswa Fakultas Psikologi Angkatan 24, dan aku juga bagian dari Departemen Kastra. Kalau boleh tahu nih Darren kasat bagian mana nih? Nah, aku itu salah satu dari PM Fake News bersama rekan aku Ivon. Dan jadi kalau misalnya teman-teman ngelihat nih di IG-nya BEM Fapsi Unpad, kalau misalnya ada kajian-kajian tentang berbagai topik, baik itu politik atau sosial atau mungkin kajian psikologi nih, itu kita yang bikin. Ini Wah, keren banget. Tapi penonton udah pada tahu belum ya fake news? Itu dia, makanya cek BEM itu IG BEM-nya Ya, langsung. dibuka guys. Pantengin cek itu, ya. pantengin. Itu. Selalu stay tune ya karena Betul. 2 minggu sekali kan. Itu Iya, dia. 2 minggu sekali. Itu dia. Jadi misalnya minggu ini kalian nonton podcast, nah minggu depan kalian baca tuh fake Iya, news fake di news. IG BEM. Biar selalu stay inform ya. Betul Selalu sekali. bermutu kontennya kan. Betul Kita Betul selalu bermutu sekali. kontennya. Itu dia boy. Nah, kalau boleh tahu ya, Darren sekarang kesibukannya ngapain aja sih? Aku ini diamanahi tahun ini sebagai salah satu dari sekben PMB 2025. Keren ya. Keren banget tuh. Ini dia. Ya, lanjut. Ya, sama selain itu, aku juga masih melanjutkan tanggung jawab aku sebagai kepala dari Departemen Debating Improvement di English Speaking Union Unpad. Wow. Wow, keren Ini nih. banget. Ini nih, bukan main-main guest star kita guys, ya Tuhan. Berkualitas Gacor. banget ya. Itu Berarti dia. kita nggak salah ya milih ya. Betul sekali, emang berkualitas, mantap. Oke, Cik. Hari ini kita mau ngomongin apa? Kenapa Darren ada di sini gitu? Iya, tadi kan kamu udah mention sih sebenarnya dikit-dikit tentang operasi plastik. Mm-mm. Tapi bukan operasi plastiknya yang mau kita omongin. Oh gitu, kirain Kayaknya ekstrim banget ya. Kirain mau kayak kasih rekomendasi operasi plastik yang bagus di mana gitu. Siapa tahu gue bisa kayak Kendall Jenner gitu ya. Oke. Agak nggak mungkin ya. Agaknya Maaf ya. susah ya. Agaknya susah ya. Kejauhan. Maaf ya. Maaf. Tapi sebenarnya apa ya? Mungkin bukan prosedur yang mirip banget sih, tapi kayak ada suatu teknik yang lagi booming sih sebenarnya akhir-akhir ini yang bisa mengubah penampilan juga. Ya, bisa dong. Kasarnya tuh bisa mengubah penampilan. Bisa tuh, boleh. Apa tuh kalau boleh tahu? Namanya tuh looks maxing. Pernah denger gak? Pernah. Pernah. Ya, aku sering lihat gitu sih kalau di IG atau di Nah, TikTok gitu. Ya iya, tapi banyaknya di TikTok sih kalau dari aku lihat-lihat tuh. Kalau Zila pernah denger nggak? Kebetulan kayaknya kebanyakan main game ular sama nonton Hello Jadu ya di YouTube Oh, kayaknya. masih nonton Hello Jadu? Masih itu Aduh. selamanya kayaknya ya. Oh iya, Jadi seru kayaknya banget sih. agak kurang tahu nih soal looks maxing ini. Coba Oh. sekarang pencerdasan ya, apa itu looks maxing? Boleh. Jadi mungkin yang simpel dulu. Kamu Oke. tahu tren mewing nggak? Tahu, Oh, tahu, Ini, tahu ini, banget ini. ya. Wah, Kebetulan aku nggak mewing sih, brain jadi rot aduh. culture tuh. Oh. Dan itu asalnya dari looks maxing, karena tujuannya untuk mewing itu kayak menjaga struktur muka gitu nggak sih? Oh iya Oh. sih. Kayak iya, biar katanya. mukanya tumbuhnya kayak nggak ngesot ke bawah. Oh biar gitu. tegas Oh. gitu ya, biar kenceng gitu Nah, mukanya. itu aku Oh, I tahu. see. Biar kayak rahangnya tuh kelihatan gitu gak sih? Kayak jawline-nya gitu jadi Betul, kayak betul, sharp. betul. Oh, I see. Nah, itu tuh salah satu bagian dari looks maxing, tapi sebenarnya masih banyak lagi sih. Itu salah satunya aja, dan itu yang kalau nggak salah yang paling populer juga nggak sih? Karena Ya. semua orang tahu kan. Bahkan yang orang-orang yang nggak tahu looks maxing pun tahu gitu ada mewing Mewing gitu. itu ya, iya sih, itu emang trending topik banget. Iya. Sampai kayak
ada tren JJ ya gitu kayak mewing-mewing gitu. Oh iya. Tahu nggak? Oh iya. Aku Iya nggak tahu lagi. kalau itu. Aduh maaf ya aku cuma tahu JJ-nya, nggak tahu ilmunya. Gak apa-apa kan hari ini mau Itu pencerdasan. dia mau pencerdasan hari ini. Kita mendalami. kupas tuntas hari Waduh ini. Iya. mantap. Itu dia. Oke. Oke, mungkin langsung masuk aja ya ke Boleh, penjelasannya. boleh. Nah, sebenarnya looks maxing itu apa sih? Udah disebut-sebut banget nih. Jadi looks maxing itu adalah tren populer dan terutama di platform TikTok tadi yang udah disebutin, di mana orang-orang tuh tujuannya untuk memaksimalkan daya tarik fisik mereka melalui berbagai macam metode, termasuk rutinitas perawatan tubuh, ada prosedur kosmetiknya juga nih, sama ada bahkan tuh ada tindakan-tindakan yang ekstrim gitu loh yang agak berbahaya gitu. Contohnya boleh nggak? Contohnya sebenarnya nanti jelasin juga, cuman aku Oh, oke. mungkin mention juga ya. Jadi kayak ada namanya tuh, salah satu itu hard maxing, di mana tuh mereka beneran kayak operasi plastik lah, atau bahkan tuh ada yang namanya bone smashing, di mana tuh mereka kayak mukulin muka mereka pakai palu gitu. Ya, apa biar Jadi apa? sebenarnya mereka percayanya bahwa kalau misalkan nanti itu rusak itu strukturnya, itu bisa tumbuh lagi, regenerate lagi menjadi yang lebih baik. Dan sebenarnya aku agak keinget juga sih sama dulu aku diajarin di biologi tuh kayak apa ya, atlet tuh kayak aduh takut asbun. Tapi itu setahu aku tuh kayak aman bisa apa motong tulangnya supaya bisa lebih tinggi gitu. Dan itu kayak salah satu prosedur yang Oh, dicari di looks maxing ini. Cuma sebenarnya itu berbahaya ya, pastinya itu berbahaya iya gitu. iya. Baru Ih, tahu jujur. Jujur, Kayak ada aku yang juga jujur kayak baru nyari gitu di Google, terus kayak wow ada yang se ekstrim ini gitu. Wow. takut banget kan. Der Takut nih banget. ilmu baru. Oh my god, beneran Nah, baru tahu makanya guys. tuh Beneran baru tahu. kita bahas di situ guys hari ini. Oh wow, menarik sih. Ya, Lanjut. dan- Terus. Menarik. Ya intinya tuh tujuannya tuh supaya mereka tuh terlihat lebih ideal. Jadi memang di looks maxing ini kayak ada standar idealnya gitu loh, yang kayak rambut harus tajam, terus kayak matanya tuh harus apa ya? No, Kayak istilahnya tuh hunter hunter eyes. Ya, eyes cuman gitu ya. gimana cara jelasinnya ya, kayak tajam mata tajam gitu. Hunter eyes tuh kayak fox eyes gitu bukan? Beda lagi. Kayaknya Hunter Eyes tuh setahu aku buat cowok sih. Iya, lebih ke Oh. Kalau cowok cewek sih. kurang tahu standarnya gimana. Cuman kayak kayak gimana ya? Kayak Kayak ketekuk tajam. kayak Yang Ketekuk. intimidating Iya. gitu ya. Kayak intimidating gitu loh, yang I kayak see. serem-serem gitu. Oh my god, oke. Oh wow. Itu ideal semua orang ternyata kayak gitu ya. Maksudnya kayak mostly Apa? berarti kan? Iya, Mostly. dianggapnya sih seperti Dianggapnya itu. seperti itu. Nya ideal, tapi Ya kita nggak beneran tahu ya. ideal atau enggak kan? Kan beauty Masing-masing ya. subjektif ya. Subjektif, Iya, subjektif banget, sebenarnya. betul. Tapi ya mereka percaya itu adalah suatu standar ideal untuk kecantikan atau kegantengannya ya kalau misalnya cowok. Terus mungkin aku bahas dikit juga soal usulnya. Jadi Oke. looks maxing ini tuh sebenarnya udah dari lama nih, setidaknya sama 1 dekade, tetapi baru booming akhir-akhir ini. Dan awalnya tuh munculnya tuh dari beberapa forum yang sebenarnya nggak jelas, cuman salah satunya tuh dari Reddit, dan akhirnya masuk ke TikTok. Dan di TikTok ini baru booming banget nih, masih sampai kayak orang-orang yang bukan komunitas looks maxing aja sampai tahu gitu kalau ada komunitas looks maxing. Dan akhirnya tuh jadi banyak banget kan sekarang yang jadi ikut looks maxing. Nah terus sebenarnya kalau kalian tahu juga tuh sebenarnya looks maxing ini tuh awalnya tuh originating from komunitas yang lumayan toxic sebenarnya, yaitu incel community. Nah itu nama Tahu komunitasnya. kan? Ya, Iya. tahu nggak? Enggak lagi, maaf ya. It's okay, kita jelasin. Maaf Jadi banget. itu kayak komunitas online yang dominasinya tuh pria, mostly. Aku nggak tahu sih ada ceweknya apa enggak, tapi kayak Kalau cewek tuh biasanya disebutnya femcel ya nggak sih, femcel, setahu tapi itu aku. beda lagi sih, itu beda lagi. Beda-beda. Oh. Ya, jadi itu kayak mereka tuh pria-pria muda yang menganggap bahwa dirinya tuh tidak mampu menarik perhatian wanita. Dan biasanya tuh metode-metode mereka untuk supaya bisa lebih menarik dan bisa untuk lebih kayak dipandang itu agak hostile, agak buruk juga ke perlakuan ke wanitanya gitu. Sebenarnya original dari situ kan, cuman mungkin karena udah booming dan nggak semua orang tahu kalau itu dari incel community tuh udah agak lebih baik sih menurut aku. Kayak sebenarnya masih ada yang toxic, cuman kayak udah agak lebih ada positifnya gitu loh di looks maxingnya. Oh I see. Tuh. Oh wow. Lumayan Iya sih. dalam ya. Ternyata sedalam itu kayak aku Iya. juga kayak Teksnya luas. Iya, pas aku luas baru banget. tahu tuh kayak oh ternyata dari sini Iya benar-benar. gitu. Dan Wow. kalian penasaran gak sih apa aja yang dilakuin di looks maxing? mau Kayak, banget. ternyata tuh banyak banget tahu. Dan ini tuh yang aku sebutin, dan yang aku mau sebutin tuh sebenarnya belum semuanya, kayak banyak banget
Bahkan sampai aku nggak ngerti gitu loh, apakah mereka beneran melakukan ini semua atau kayak beberapanya aja, aku nggak tahu gitu. Apa aja sih? Apa aja boleh nggak? Boleh nih. Sebenarnya yang mereka lakukan tuh beberapanya tuh positif, kayak diet dan olahraga, dan mereka juga menekankan habit untuk kayak untuk melakukan diet olahraga ini gitu. Oh, mungkin aku jelasin aja ya. Boleh. Oke, jadi dietnya tuh mereka mempromosikan diet yang sehat dan bernutrisi. Sebenarnya dietnya tuh tergantung kayak tujuan utama kamu tuh apa, untuk ngebersihin kulit kah, atau untuk gain weight atau loss weight. Tapi biasanya tuh umumnya mereka emang menekankan untuk mengurangi konsumsi gula, untuk mengurangi fast food dan makanan-makanan yang proses kayak Burger King, McDonald, terus kayak kentang-kentangan gitu, kayak chips kentang-kentangan gitu. Itu biasanya mereka kayak minta untuk avoid karena tentunya itu nggak sehat kan. Iya benar-benar. Terus juga ada mereka lebih prefer untuk makan yang organik, sama kalau bisa tuh masak sendiri biar semakin sehat, dan kita Real kan food gitu ya semakin tahu apa aja yang berada dalam makan itu kan. Dan yang terakhir tuh mungkin untuk minum air juga yang banyak biar stay hydrated. Terus olahraga ya olahraga seperti biasa. Nah, yang uniknya tuh di Lux Maxing tuh ada namanya facial techniques. Jadi salah Apa satu tuh? tuh mewing. Salah satunya. Tapi kayak Banyak. setahu aku ada pijet muka Yang gitu itu ya, kan. kayak Yes. pakai Atau- gua sha Ya, gitu. itu ada, nggak itu sih? ada. Oh, itu Salah masuk satunya Lux pakai gua Maxing ya sha. berarti ya? Sebenarnya tuh apa ya? Ya gua sha emang udah ada Dari sendirinya dulu sih, kan. iya, Cuman iya. kayak Lux Maxing itu salah satu caranya tuh dengan gua sha itu. Oh. Terus ada lagi lah istilah-istilahnya yang jujur pas aku cari juga aku sebenarnya nggak ngerti sih. Tapi kayak banyak-banyak gitu loh, dan tergantung dengan aspek apa yang ingin kamu tingkatkan. Misalkan hidungnya tuh kayaknya ada yang dipencet-pencet gitu, terus Ya, kayak gimana? kayak di gini-giniin Ah. biar ramping gitu hidungnya, Nah, biar mancung. Nah, kan idealnya dianggapnya mancung kan, ya gitulah. Banyak sih, banyak banget. Wow. Tapi tahu nggak, sumpah gue tuh pernah lihat kayak alat kayak bantalan gitu terus di strap ke atas. Iya. Nggak bisa tidur. Iya, Itu, itu. aduh, itu Atau gak aku baru nyaman tahu. nggak sih Iya. jatuhnya? Iya. Itu lagi, itu justru yang kayak gitu-gitu, itu lagi rame di TikTok aku, maksudnya kayak lewat gitu di FYP aku. Biasanya perempuan-perempuan bilangnya kayak gini, the uglier you went to sleep, the prettier you wake up. Oh, Jadi- oh ya aku udah pernah. Ya, jadi mereka akan kayak- pernah lihat. Apa sih kayak gitunya tuh, bahkan sampai 2 layer. Jadi ada yang apa belakang tuh layer 1. Nggak, awalnya mereka pakai face mask dulu kayak gel gitu, terus nanti mereka pakai yang strap itu sampai atas ya kan, sampai belakang kepala. Abis itu pakai lagi yang cuman sampai telinga, terus mereka pakai cap gitu buat rambut segala macam. Jadi kayak makin ribet, tidur tuh kayak muka Banyak lo kayak ya. nggak bergerak gitu loh. Bahkan di Aduh. waktu istirahat pun gak istirahat Itu ya dia, itu wajahnya. Oh wow. Nah itu di Lux Max itu yang tadi udah aku mention juga, kayak ada beberapa prosedurnya tuh yang malah menyakitkan gitu loh. Kayak sebenarnya kayak ada cara lain yang lebih bisa dilakukan, dan kayak beberapa aspek tuh sebenarnya nggak terlalu penting untuk ditingkatkan, tapi mereka kayak akhirnya meningkatkan itu dengan berbagai cara ini, dan kadang tuh caranya menyakitkan. Cuman kayak mereka tuh lebih nekanin kayak ini pasti berhasil, jadi nggak apa-apa ini sakitnya sekarang, tapi nanti kamu bakal puas kok dengan hasilnya gitu. Definisi beauty is pain. Beauty is pain. Nggak banget. Nggak banget. Nggak Nggak banget. Nggak banget. Oh, iya. Lanjut. Nah, Apalagi? mungkin karena aku udah sebutin juga tadi yang hard maxing, aku ada 2 istilah nih ternyata di Lux Maxing, ada soft maxing sama hard maxing yang tadi udah aku sebut. Soft maxing tuh yang lebih simple, yang kayak mewing gitu-gitu tuh bisa dilakukan oleh kita sendiri tanpa kayak harus ada effort yang banyak banget gitu. Jadi kayak bisa dilakukan sehari-hari. Kayak apa aja ya? Kayak tadi mewing, terus ada tadi yang prosedur pakai gua sha itu kan bisa kita lakukan sehari-hari tuh, dan Oh, kayak iya. nggak perlu biaya lain kan untuk melakukan itu. Oke. Gitu loh. Aku pikir kamu mau nambahin. Maaf ya, Oke. maaf. Terus kayak ya tadi ini, tapi tuh soft maxing hanya merupakan, bisa dianggap sebagai suatu solusi yang lebih temporary, karena kan itu harus apa ya, harus rutin ya, dan kalau misalkan udah berhenti mungkin lama kelamaan tuh efeknya akan hilang kan, Oh, jadi karena harus bukan permanen rutin gitu. terus Iya gitu harus ya? rutin itu. Karena kayak si teknik pijet-pijet muka itu, setahu aku hasilnya lumayan kayak nggak signifikan banget kan, kayak Oh beda. iya. Obviously bakal beda sama
plastic surgery langsung Iya. gitu dan kayak bener-bener harus rutin banget sementara eh, nggak semua orang punya waktu kan ya apalagi Betul, kita sebagai Mahasiswa. mahasiswa. Mahasiswa yang sangat Aduh. sibuk ini. Betul, setuju Mulai banget. curhat. Oke, nggak apa-apa. Gak apa. biar relate penontonnya. Iya, Benar, betul. benar. Betul. Oke. Tapi mungkin karena dia rendah mention operasi plastik juga dan sebetulnya dari tadi juga udah di-mention. Nah, heart masking ini salah satu itu adalah operasi plastik ini. Jadi heart masking itu mengacu kepada metode yang lebih permanen, mahal dan kadang beresiko. Seperti tadi operasi plastik kan itu ya pasti permanen dong. Betul. Kayak apa ya waktu itu tuh kayak chin surgery biar aku tuh waktu itu pernah baca di artikelnya dia tuh kayak chinnya tuh terlalu pendek kayaknya terus kayak dia pengen manjangin gitu loh biar kayak Iya, ya biar gitu lebih V-shape. jalan ya lebih V-shape kan. Nah itu dia pakai chin surgery terus ada juga botox lah apalah banyak lah gitu ya operasi plastik biasa sih. Iya. Terus ada yang tadi penghancuran tulang yang aku bilang tadi itu loh. Tapi Dan ini ada ya yang Ya, boleh. sorry, yang sekarang rame tuh yang hidung itu loh. Kalau nggak tanam benang, dia pakai tulang iga. apa iya Tulang iga dari mana? aku belum pernah dengar. Jadi biasanya banyak yang sebenarnya ada beberapa kayak influencer atau kayak Instagram atau kayak artis-artis influencer di luar sana yang kayak operasi hidungnya tuh ya itu, maksudnya kayak pakai tulangnya kayak sendiri make gitu loh. tulangnya diambil terus Iya, ditempel di tulangnya hidung itu. diambil, iya, tulang iganya. Karena itu bisa jadi lebih kuat dan lebih bagus, kayak lebih kokoh gitu loh. Oh. Sedangkan kalau misalnya pakai kayak misalnya tulang buatan atau kayak tanam benang atau apa, itu tuh nggak, hasilnya nggak akan. Atau misalnya implan tuh kan nggak bisa Iya, iya, digini-giniin, nggak boleh. Jadi kalau Ngerti. dia implan itu tuh hidung nggak boleh kena gesekan, kena gerakan. Oh, Even iya kalau ya? cewek-cewek make up nih ya, hidung tuh harus pelan-pelan karena kan implan. Jadi sensitif lah intinya. Oh, Makanya itu secara permanen juga harus begitu. Oh iya. jadi sekarang ada inovasi yang pakai tulang iga itu. Jadi dia hidungnya akan jadi lebih kokoh dan kayak digini-gini tuh aman. Tulang iga tapi keras gak sih? Kan ini tulang rawan ya hidung tuh. Nah, aku kurang tahu ya kalau Kayak- soal itu. Cuman kayak banyak yang pakai itu, tulang iga segala macam itu. Tapi emang secara Baru tahu. apa ya biologis nggak tahu. Nah itu emang kalau misalkan kita kayak menghancurin tulang atau kayak kita emang nempel tulang gitu, itu kan nanti tubuhnya tuh tumbuh lagi mengikuti tulang yang baru ini kan. Nah itu yang dicari. Jadi kayak apa tadi pemanjangan anggota tubuh itu tuh cara tadi dipotong di break dulu tulangnya terus dikasih kayak kalau nggak salah tuh dikasih pengamannya gitu biar numbuhnya tuh lurus ngikutin Oh iya iya iya. pengamannya dan jadi kayak kakinya bisa lebih panjang atau tangannya bisa lebih panjang gitu biar lebih tinggi gitu. Kurang worth it sih. Iya, Menurut makanya aku kayak serem gak sih? aduh. Kayak sakit dulu terus kayak tinggi tapi kan kayak sakit banget gak sih? Iya. Sama resikonya juga. Iya itu resiko Iya. berat banget. Ih, kalau gagal Iya. terus gimana ya? Wah. Serem banget ya itu salah satu hard maxing. Makanya sebenarnya hard maxing inilah yang dianggapnya paling berbahaya. Mungkin kalau soft maxing ya udah ya kayak itu kan temporary dan juga biasanya tuh nggak semenyakitkan itu atau seberesiko itu. Cuma hard maxing itu bener-bener yang kayak Ekstrim ya. ekstrim karena permanen kan. Jadi kayak emang apa yang harus dilakukan. Karena kan nggak mungkin kita ngubah tubuh kita secara permanen tanpa ada bantuan yang lain gitu. Betul. Oh wow. Itu. Nah mungkin karena udah dibahas-bahas juga nih sebenarnya ada banyak aspek-aspek yang toxic ya dari looks maxing. Karena yang tadi ada hard maxing yang kayak encourage kamu untuk operasi dan lain-lain supaya kamu bisa lebih menarik gitu. Dan sebenarnya ada banyak lagi nih aspek-aspek yang membuat kenapa sih komunitas looks maxing dan looks maxing in general tuh bisa jadi toxic buat kita gitu. Boleh. Boleh. Jelasin dong. Itu tuh kayak looks maxing itu kan tadi tujuannya kayak mau mempercakap diri lah. Tapi alasan dibalik itu yang orang biasanya pakai untuk meng-package atau rebrand looks maxing itu bahwa looks maxing itu bentuk dari self love justru. Padahal sebenarnya agak kontradiktif juga ya karena looks maxing namanya juga kan maxing itu kayak agak mengajarkan kita untuk obsessed with perfection lah. Iya, Karena iya. kayak kita Iya, harus benar-benar. secakep mungkin yang kita bisa dengan segala effortnya kan itu sebenarnya kurang sehat juga dan akhirnya justru kontradiksi dengan
alasan self love yang mereka pakai itu, Hmm. karena sebenarnya oke lah, mungkin ada logikanya ya di belakangnya. Dengan si self love itu kan mereka sadar nih kalau misalnya di dunia nyata looks do matter, karena ya looks kan do matter. kayak Sebenarnya kita iya sih. agak delusional kalau misalnya kita menganggap bahwa kayak oh ini penampilan tuh nggak penting sama sekali gitu, karena pada akhirnya sayangnya nih ya di dunia kita emang Sayangnya. ada apa Kecenderungan bias-bias untuk tertentu iya. kan untuk orang-orang yang lebih cakep atau lebih jelek lah, jelek tanda kutip Dan- nih. iya. Tapi pada akhirnya eh itu tuh mereka mau accepted aja sih sebenarnya kalau Ya, misalnya mau dari sisi diterima psikologisnya kan. gitu. Kayak mereka mau lebih disayang sama orang, mungkin pengen lebih dapat opportunity karena cakep itu. Cuman ya kalau misalnya fokusnya ke penampilan kan gak cukup ya, kan Iya, kita betul. bukan penampilan doang gitu sebagai orang benar-benar tuh. benar banget. Nah, mungkin tuh aku menyebut juga sih karena ada origin incel community-nya. Itu tuh mungkin akhirnya tuh kebawa ke looks masking karena di incel community ini tuh kayak bener-bener orang-orang itu tuh percaya kalau aduh gue jelek banget, gini gak ada yang suka sama gue gitu, kayak beneran kayak mereka mereka labeling diri mereka sendiri sebagai seseorang yang jelek, nggak bermutu, nggak berkualitas, nggak bisa ngapa-ngapain gitu loh. Jadi makanya mereka akhirnya tuh jadi agresif gitu karena mereka kayak mungkin kesal dengan diri sendiri dan juga kayak kesal dengan gimana orang lain tuh memperlakukan mereka dan menganggap mereka tuh jelek dan lain gitu. Padahal sebenarnya kan yang gak separah itu gak sih, terus kayak mereka juga bisa improve kan diri Betul, mereka sendiri. betul. Nah, ya itu sih sebenarnya salah satu nilai looks masking itu kayak mengajarkan kalau kalau kamu mau dihargai kamu harus cakep dulu, kalau kamu nggak cakep kamu nggak akan pernah dihargai orang. Berarti Kayak baru mengedepankan iya, terus fisik ya. terutama sama kayak relasi dengan, kalau buat yang laki-laki tuh karena dominan looks masking mungkin lebih ke laki-laki tuh kayak kalau misalkan kamu nggak cakep nggak akan ada cewek yang mau sama kamu gitu. Dan kalau misalkan kayak ada satu lagi tuh, kalau misalkan ada pun cewek yang mau sama kamu, dia pasti akan kayak lebih milih orang yang lebih cakep dibandingkan kamu gitu loh. Kayak ada beberapa orang dari beberapa konten yang aku lihat tuh ngomongnya gitu. Dan yang gak juga gak sih, Tega kayak banget. Ih, enggak gak sih, kayak berlebihan, ekstrim banget gak sih? Tega. Karena tuh apa ya, mungkin salah satu karakteristik dari si komunitas incel ini juga kan mereka punya suatu hostility, suatu keagresifan terhadap cewek karena mereka sendiri mungkin frustrasi gitu karena ditolak terus lah, atau kayak mereka intinya punya attitude yang cukup jelek ke Kurang. perempuan gitu, kayak semua perempuan tuh sama aja, semua perempuan tuh gini 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 gitu. Ih, Pernah dengar kan pasti? Iya, pernah Kayak- dong. Dan mungkin si looks maxing ini bisa jadi salah satu coping mechanism mungkin untuk mereka ngerasa kayak, oh gue cakep nih sekarang, kayak gue Iya. gue nggak butuh kayak uh, approval dari cewek lah, yang penting gue cakep gitu. oh bisa. Mungkin ya Ya, karena jadi toxic gitu gak sih? Kayak mungkin awalnya mereka emang pengen improve diri sendiri, tapi dengan mereka join ke komunitas looks masking ini, lama-kelamaan akhirnya kayak ya udah gue cakep gitu, kayak Iya. gue lebih baik daripada orang lain karena gue cakep. Jadi agak Gitu. self-centered gitu Iya, ya. jadi self-centered Ya. gitu. dan bukan mungkin sih, memang masalahnya dari looks maxing ini sebenarnya nggak ada salahnya kan mempercakap diri, karena Bener banget. kita juga pasti pernah melakukan sesuatu untuk bikin kita cakep gitu, baik itu skincare lah atau mungkin pakai make up dan lain-lain. Cuman di looks maxing ini salah satu masalah terbesarnya adalah ini nekenin banget ke satu standar doang, kayak Oh iya, tahu aku itu. kayak hunter eyes tadi tuh, kayak itu Mm-mm. kayak satu-satunya bentuk mata yang Paling cakep bagus. menurut Iya. komunitas looks maxing gitu. Jadi kayak kalau misalnya matanya agak belok dikit gitu, eh disebutnya prey eyes kan, pernah Iya dengar nggak? iya, tahu Prey ya, tahu eyes prey itu kan eyes. hunter sama prey gitu, kayak dianggapnya lebih jelek lah, ke lebih bawah gitu bentuk mata yang lain selain hunter eyes, padahal kan nggak kayak gitu ya kan. Kayak Masih ya udah, emang orang peduli ya? Iya Kayak, kan? emang gue peduli. Dan gak semua orang cocok juga hunter eyes. Iya. Iya. Bayangin aku hunter eyes. Nah itu dia. Wah, Itu dia. Dan Seru kalau banget. kayak gitu tuh misalnya terus sampai operasi plastik kayak gitu nggak akan pernah cukup nggak sih, kayak pasti kurang
kayaknya kurang Iya, mancung dikit deh. mau Kayaknya lagi. ini bisa nih dilancipin dikit. Kayaknya gitu loh. Jadi Iya, kayak nambah-nambah mulu nambah-nambah gitu. mulu. Ketagihan gitu. Iya. Dan itu juga itu enggak sih eh setahu aku salah satu bentuk dari dysmorphia. Setahu pernah body dengar dysmorphia. kayak itu body dysmorphia. salah satu alasan kenapa mungkin ngelihat gitu ya ada artis atau influencer yang mukanya tuh justru jadi aneh karena udah banyak banget operasi Oh, plastik. tahu, Cuman- tahu Cuman banget. mereka nggak sadar itu aneh karena udah apa desensitize gitulah kayak oh ini harus diginiin lagi, harus dilancipin lagi, harus dikuatin lagi apa gitu fitur-fiturnya. Iya. Jadi Benar-benar. kayak nggak pernah puas pada akhirnya juga kan. Itu benar. Nah, mungkin itu juga aku mau bahas sih, kayak gak semua orang tuh cocok dengan standar yang sama gitu loh. Kayak Betul. gak semua Hunter Eyes tuh cakep di semua orang atau gimana-gimana kan. Dan yang aku perhatikan dan aku notice juga tuh di Looks Matching tuh mereka standarnya tuh lebih condong ke standar orang-orang kulit putih. Kayak ngerti gak sih maksud aku? Kayak sebenarnya kayak beauty Caucasian standard kan. beauty Iya, standard beauty in general tuh emang gitu kan. Cuman ya mereka exaggerate banget sampai to the point yang kayak kalau misalkan orang yang mungkin gimana non Eropa atau kayak orang Asia atau orang kayak African American atau apanya tuh kayak dikatain gitu loh karena kamu kayak kamu bukan white, jadi kayak kamu gak akan bisa truly cakep because you're not white. Oh my god. Iya, bahkan setelah mereka mungkin operasi untuk terlihat white dalam tanda kutip itu tetap aja kayak ini kamu bukan white gitu, kayak Tetap you're not kurang white, you're aja still, menurut ya mereka. tetap kurang gitu. Dan biasanya jadi idola Looks Maxing atau kayak orang-orang yang di showcase di Looks Maxing ini adalah emang orang yang kulit putih, kok kayak orang Eropa gitu sih. Dan kalau misalnya orang yang kulit gelap pun atau orang dari ras lain yang di showcase di komunitas ini tetap punya fitur-fitur yang sama aja pada akhirnya dengan si orang-orang kulit putih ini, karena balik lagi kan standarnya sangat Eurocentric gitu ya. Standar-standar orang Eropa, jadi ya rahangnya kayak Tajam. kotak, Oh terus ya. tulang pipinya nonjol, hidungnya mancung dan lain-lain lah yang biasanya lebih sering ditemukan di populasi ras Caucasian atau European gitu lah. Ya, padahal kan setahu aku juga kayak fitur-fitur yang kita miliki itu udah dikasih sama Tuhan untuk Betul. lokasi kita masing-masing gitu loh, kayak Betul. kayak Amin, ada amin. fungsinya juga gitu loh. Doa kita. Oke. Iya sih, tapi setuju. Dan kayak gitu kan pasti udah disesuaikan juga gak sih? Kayak orang-orang kalau misalnya harus sama semua mukanya, Iya, kayak boring gak sih, gimana? kayak Iya loh. serem sih. mukanya sama semua. Iya. Nah, itu yang mungkin perlu kita bicarakan juga, kenapa kita pengen banget sama dengan kayak suatu standar kecantikan yang satu gitu loh. Kayak Iya, kenapa kita betul. nggak bisa beda gitu. Kenapa kayak kalau cantik atau ganteng tuh harus putih, harus mancung, harus tinggi gitu Iya. loh. Karena menurut aku gak make sense aja. Iya, dan kayak sebenarnya tuh it's not a big deal gitu loh. Betul. Kayak lu beda ya udah gitu loh, kayak ya udah. Kenapa harus sama semua? Setuju. Sama Setuju tuh sependapat. itu kan apa, kepikiran gak sih kalau misalnya kita mau mengejar fitur tertentu itu secara tidak langsung kita tidak hanya merendahkan diri kita sendiri tapi orang lain yang punya Oh fitur itu juga. iya, Kayak benar-benar. misalnya kalau aku pesek nih ya hidungnya, kalau misalnya aku kegel banget kayak aduh aku pengen mancung kayak ini jelek banget hidungnya, aku secara nggak langsung menghina orang lain yang hidungnya pesek juga kan. Betul. Iya, Padahal benar. kan kayak mereka mungkin awalnya nggak insecure dengan hidung peseknya, tapi begitu ngelihat orang lain komplain tentang punya hidung pesek, mereka mungkin jadi kayak aduh ini ada yang salah kah dengan hidung pesek gue gitu, padahal Iya lagi. padahal kan nggak ada salahnya ya, Iya, kayak masalahnya. masih bisa kan orang hidung pesek cakep juga gitu. Betul. Benar. Siapa tahu kalau misalnya dia operasi plastik jadi mancung jadi jelek, kayak nggak cocok gitu loh Iya, mukanya. nggak cocok. Ada tahu yang kayak gitu. Hmm. Ada ininya. Kayak udah yang ada di sini udah paling cocok Udah, lah. iya, ya udah kan? paling Sama cocok. Tuhan, bersyukur guys. kita lanjut. Oke. Tapi kalau kayak gitu tuh pasti ada dampaknya nggak sih, kayak mungkin dampak negatifnya banyak. Cuman pasti ada positifnya juga nggak sih, kayak komunitas-komunitas kayak Nah, gitu. iya, Tadi kan itu. kamu udah mention juga kan. Itu kalau boleh tahu tuh dampaknya apa aja sih? Boleh, bukan dari aku dulu ya. Jadi kan tadi aku memang udah mention beberapa aspek dari Looks Matching itu sebenarnya sehat, kayak
apa ya, kayak emang mereka tuh emang ngambil tips-tips cara untuk mengembangkan diri dan memperbaiki diri, tapi emang ada yang sehatnya gitu, jadi kayak diet, olahraga, terus juga kayak mereka juga kalau ada tuh tidurnya teratur, terus juga mereka juga ada beberapa tuh yang ngajarin gimana cara penampilan apa dress yang baik, kayak dress yang rapi, terus juga rambutnya tuh mungkin rambut kamu cocoknya style yang apa, kan itu aspek-aspek yang positif dan sebenarnya normal-normal aja ya, dan itu juga emang bisa meningkatkan self love kita gitu, mungkin itu salah satunya ya. Setuju. Iya sih, dan dengan orang looks maxing ini sebenarnya agak membantu juga dengan kepercayaan diri lah. Tapi Iya, benar, balik benar. lagi, kalau misalnya kepercayaan dirinya dalam hal penampilan doang, itu berarti sangat dangkal lah ya, cuman Iya, surface Iya, level gitu. benar-benar. Gimana kalau misalnya soal kepercayaan diri kita dalam aspek-aspek lain, kayak misalnya kepercayaan diri kita terhadap kecerdasan kita lah, terhadap kemampuan sosial kita, atau yang kita anak psikologi sering sebutnya self efficacy lah ya. Itu Benar sekali. itu bagian dari confidence juga, Mhm. dan itu kayak jauh banget melampaui confidence terhadap penampilan doang gitu. Benar. Dan itu sih sebenarnya yang sangat aku sayangkan di looks maxing, mereka tuh mungkin karena emang namanya looks maxing ya. Jadi mereka tuh kayak ya itu aja yang dibahas gitu loh, kayak cuma penampilan fisik aja, mereka kayak bukan yang ada cara untuk gimana kita self heal juga, atau dengan cara kita mengembangkan diri kita di aspek selain itu. Dan juga karena mungkin karena itu juga komunitas itu jadi ya udah looks aja, dan mereka karena udah terobsesi dengan penampilan mereka, ya udah mereka nggak mikirin yang lain gitu loh. Kayak bener-bener fokus, Bener pokoknya gue fokus harus cantik, ke- gue harus iya. ganteng gitu ya. Karena mungkin ada pemikiran juga kalau asalkan aku cakep, personality aku nggak matter gitu, karena kayak ya udah aku udah cakep, aku udah ibaratnya dipandang baik oleh orang gitu, jadi kayak ya udah aku mau gimana gimana yang penting aku cakep. Iya sih, dan sangat disayangkan sebenarnya ada tau orang-orang yang kayak gitu. Ya maksudnya, ada. di dunia Pasti ini. ada. Cuman nyatanya kalau kita lihat nih ya, kalau orang cakep tapi kelakuannya attitude-nya Minus. jelek juga kan Enggak banget. Jadi tetap iya. tetap nggak atraktif ya, Betul. agak Iya. counterproductive juga gitu akhirnya. Benar-benar. Dan mungkin mau nambahin dikit soal aspek kesehatannya juga. Oh iya. Kan itu oke sih, kayak menjaga kesehatan dengan olahraga, jaga pola makan, dan lain-lain lah, skincare dan lain-lain. Cuman yang bisa ditekankan lagi itu kalau misalnya kita terlalu ekstrim dan terlalu kaku juga kan itu nggak sehat gitu. Betul. Kayak misalnya ngerti. jaga pola makan, kayak pokoknya gue cuma boleh makan ini sama ini. Terlalu Meskipun strict ya. terlalu dia. itu sehat ya. tapi eh Takutnya gizinya kita- nggak kita- itu. iya, kita bener. tetap- Iya, benar-benar. tetap boleh lah makan variasi, yang makan nggak sehat sesekali nggak apa-apa. Dan akhirnya kalau misalnya terlalu ketat dengan gaya hidup tertentu untuk menjaga kesehatan, ada resiko ke eating disorder juga, dan itu Oh, bener tuh. iya, iya, masalah baru bener-bener. lagi tuh. Dan kalau kayak gitu mentalnya juga bisa kena juga gak sih? Iya. Karena kayak cravingnya nggak tersatisfy Iya, gitu itu loh. restriktif Betul. banget sih. Itu bener-bener bisa kemana-mana sih. Kalau Iya. misalnya terlalu ekstrim, Dan misalnya kayak menjalar ekstrim, iya. gitu loh. Apa yang di perut juga masih berpengaruh ke otak gitu. Benar. Kayak Oh iya performance juga. kita, waduh. Bisa Ya, jadi nah, turun juga ya. Tapi itu yang salah satu aspek yang udah aku sebutin juga tuh tadi tentang pembentukan habit kan. Nah, setidaknya tuh dari video yang aku tonton tentang loss maxing tuh kayak mereka tuh bener-bener kayak nekanin ya, jangan males, bisa kok, bisa BBB. Aku ngerti kenapa itu bisa baik, kayak ya itu kan mempromosikan gaya hidup sehat. Cuman akhirnya tuh kayak apa ya, beberapa tuh ngelakuinnya karena paksaan, I guess, bukan paksaan banget ya, kayak karena mereka percaya itu satu-satunya cara yang bisa mereka lakukan, dan mereka kayak harus mendorong diri banget. Dan kalau misalkan kamu misalkan udah kayak udah sebenarnya nggak mau nih, kayaknya kayak udah ngerasa berat tapi tetap ngedorong diri, kan itu juga tetap berburuk buat mental Iya, health-nya juga benar-benar. kan. Akhirnya kayak ya repot sendiri aja gitu, apalagi Iya. kan Iya, harus benar. rajin banget gitu. Iya lagi. Setting Itu capek banget. Kayak, aduh, kayak mending kalau dengan mentalitas kayak ayo bisa tiap hari gitu kan, mending kita salurkan untuk hal lain gitu kan. Betul. Mungkin benar. kalau misalnya kayak olahraga gitu mungkin Mm-mm. itu hal yang baik ya. Iya. Cuman kan ada juga olahraga yang ekstrim gitu sampai kayak menyiksa diri gitu juga ada. Oh, iya. Jadi kayak secukupnya, semua itu Iya. secukupnya guys. Intinya everything in moderation lah. Betul, Hmm, setuju benar kata-kata hari ini. sekali. Lanjut. Terus kalau misalnya tadi udah disebut sih beberapa dampak negatif gitu. Tapi ada lagi nggak kira-kira? Itu Oh,
Oh, Duluan. boleh ya aku duluan. Oke, maaf ya guys. Aman banget, aman banget. Mungkin aku mau nekanin lagi karena yang ini lebih ke komunitasnya sih. Kok ketawa sih? Sisa-sisa tadi Oke, namanya. oke, nggak apa-apa. Nah, kan ini lebih ke komunitas doxmaxingnya, bukan doxmaxingnya in general. Kan tadi udah disebutin tuh ada satu standar ideal yang lebih ke orang-orang kulit putih atau orang Eropa. Nah, dari sini tuh doxmaxing community tuh sebenarnya tuh kayak agak rasis gitu loh. Karena itu tadi ya beauty Kasarnya standard kayak, yang iya, harus karena putih. iya, jadi kayak gimana ya jelasnya, kayak beberapa video tentang doxmaxing itu tuh yang dari aku tonton ya banyak banget yang misalkan ada satu orang yang dalam tanda kutip unattractive, terus kayak setelah orang itu selesai ditransisi ke orang-orang yang lebih atraktif, dan itu biasanya orang-orang yang kulit putih yang tadi aku udah sebut juga sih. Itu ya, tapi looks maxing tuh balik lagi dengan kita mengejar suatu standar tertentu, kita secara tidak langsung merendahkan orang yang ada di luar Nah standar ya itu itu kan. tuh benar-benar. Jadi apa? Kadang si looks maxing ini menjadi justification untuk orang-orang di dalamnya merendahkan orang-orang yang tidak sesuai standarnya, meskipun bahkan kayak sedikit aja nggak sesuai standarnya. Misalnya bahkan orang yang udah cakep pun itu nggak aman dari kritikan mereka, karena mereka saking harus sempurna dalam segala hal itu. Kayak bahkan kayak misalnya ya cowok kayak udah ganteng banget, rahangnya tegas, terus hidungnya mancung, tapi matanya turun dikit gitu, kayak istilahnya negative canthal tilt. Oh, Begitu iya, itu aku udah kayak pernah denger tapi nggak ngerti sih. ngelihat orang kayak matanya turun dikit langsung wah bro is cooked kan, padahal dia juga masih cakep gitu loh, cuman kayak masa karena hal Iya. standar yang sekecil itu dan sesepele Iya, itu makanya kayak itu. langsung jelek udah, kayak enggak kan. Tapi Enggak. ini aku agak OOT sih, cuma penasaran aja kalau kantat itu gimana sih cara Iya, benerinnya, ih. kayak emang Baru bisa ya denger, kayak jujur gue baru denger. Iya, gue juga kayak emang bisa ya matanya kalau udah droopy gitu emang bisa dinaikin gitu ya. Waduh, Sebenarnya jujur kayak mata tuh emang ada jenis-jenis gitu loh, ada yang kayak datar gitu, terus ada yang emang tipenya lebih naik, terus kayak ada juga yang tipenya emang sayu gitu. Tapi yang nggak kenapa-napa, emang itu Iya. tipenya aja. ya kan kayak tapi balik ke pertanyaan tadi, mungkin ya ada caranya nggak Mungkin ada. itu Guasha Ya, tuh bisa. emang Guasha bisa tuh ya? ngaruh. Jadi waktu itu sempet kan yang kayak rame-rame guasha. Aduh kalau beauty gini lewat nih TikTok gue. Nah, kalau yang guasha itu tuh kan selain kayak misalnya pipinya jadi lebih kenceng, jadi lebih tirus gitu ya. Terus kayak rahangnya jadi lebih, jualannya lebih tajam gitu. Itu bisa kayak di atas gitu, jidat itu kan naik gitu arahnya. Nah, jadi alisnya tuh bisa lebih naik, jadi bisa lebih tegas iya? gitu. Terus apa namanya, misalnya di bagian mata gitu bisa kayak misalnya di bawah sini, jadi matanya bisa lebih naik. Terus hidung dia kayak apa sih, kalau Yang setahu ngerti-ngerti. aku metodenya tuh yang digini-giniin, jadi dia bisa lebih ramping gitu. Oh. Jadi macam-macam. Jadi guasha tuh emang bener-bener bisa ngebantu ngerubah, bukan merubah ya, mungkin lebih kayak mengencangkan atau dinaikin ini loh. Ngerti, Apa ngerti. sih face feature-nya gitu. Sama tadi tuh kan kita sempat mention berapa kali tentang facial exercise gitu ya, yang Oh, pijit-pijit iya, iya. itu setahu aku ada kok untuk mata, kayak ada spesifik untuk mata buat dapet hunter eyes atau kayak biar naikin canthal tiltnya. Cuman repot, gak worth it, mending fokus ke yang lain. Iya, betul. tapi kayak menurut aku lucu aja sih, kayak ada istilah-istilah baru yang sebenarnya orang awam tuh nggak tahu, tapi kayak Iya, ada aja terus gitu kayak oh ada ya istilah kayak- ini. Itu kayak yang tadi barusan aku Iya. bahkan gak bisa nyebutinnya karena aku udah kayak nggak tahu, nggak bisa Iya. gitu. Kayak aku kayak pas pertama kali denger tuh kayak emang orang ada yang merhatiin ya. Nah, itu Kayak, dia. Ya kan? Emang ini istilah saintifik yang beneran ada ya, kayak Nah, ya kan? kenapa gitu, kayak membuat insecurity sumpah. Iya, betul. Itu banget kayak buat insecurity. Beban. Padahal sebetulnya kan sebelumnya kita nggak notice kan ya, Iya. Iya, bener. orang kayak, weh ini canthal tiltnya negatif nih kan, aneh. Lucu banget. Nggak Iya, akan- bener. nggak akan gue kayak in real life ketemu orang kayak, aduh mukanya asimetris gitu, Iya, nggak bayangin notice, ya. sumpah nggak notice. Bayangin ketemu orang pertama kali terus first impressionnya bakal kayak ih matanya turun atau kayak ih
hidungnya kurang mancung dikit gitu atau kayak Iya, itu dangkal kayaknya banget sih. alisnya bisa naik lagi itu kayak bayangin ketemu orang first impression dan kayak gitu itu kayak Iya. itu bakal aneh banget Iya, gitu aneh. loh. Kayak siapa sih yang mikir gitu? Iya. Mungkin kecuali orang-orang di luar Luxmax itu nggak akan ada yang mikir begitu. Iya, Sumpah. makanya kayak cuek aja gak sih? Kayak emang looks matter tapi nggak se-matter Nggak gitu sih. segitunya. Nggak Gak sedetail kayak sedetail per itu sih. bagian gitu loh. Heeh. Dan itu juga kayak proyeksi juga nggak sih dengan kita eh, ngulik banget penampilan orang lain, kayak dikritisin sampai detail-detail kecilnya. Orang yang kayak gitu tuh biasanya kayak gitu ke diri sendiri juga, kayak ngelihat Ah, iya, kecermin kayak aduh benar-benar. ini, Oh, ini iya kurang lagi. ini kurang ini kurang ini. Karena gitu dia kan. kayak gitu ke dirinya Iya, sendiri, jadi jadinya mereka dia notice. ngelihat orang lain kayak gitu. Hmm. Betul banget. Bisa lagi. Ya Allah, ada aja ya di dunia ini. Gak nyangka gue. Baru tahu ini benar-benar ilmu baru guys. Siapa yang awam kosong juga kayak aku karena beneran kosong kalau aku ini. Baru nggak tahu, baru It's ini okay, info baru. belajar. Betul. Ada lagi nggak kira-kira yang mau ditambahin? Atau sudah cukup? Sama ini sih, mungkin aku mau nambahin karena tadi agak gimana ya bawainnya. Kayak jadi membuat suatu dampak negatif juga ke relasi kita dengan orang lain. Salah satunya tuh mungkin yang udah selain tadi disebut yang terlalu memperhatikan penampilan orang lain to the point yang kayak mungkin kita nggak bisa ngejalin relasi baik dengan mereka karena kita mikir kayak aku nggak mau teman sama mereka aku nggak mau teman sama dia jelek gitu kan. Selain itu tuh ada juga tentang originnya juga, yaitu gimana kalau misalkan mereka ngelihat kalau mereka jelek itu kan perempuan gak ada yang mau mereka gitu, dan akhirnya tuh mereka lebih seakan-akan tuh cewek itu cuman ngelihat penampilan doang gitu. Jadi kayak toxic juga ke mereka gitu loh. Kayak gimana Iya. ya? Kayak kamu cuman mikirin penampilan aku doang, kamu cuman mikirin ini aku doang. Pasti kalau misalkan aku jelek kamu nggak mau gitu, dan begitu tuh ntar kalau misalkan dia pacaran sama cewek nih, ya pasti di relasi itu juga buruk dong karena kayak constantly thinking about gimana dia penampilannya kan, dan akhirnya iya, tuh benar. insecurity-nya tuh mungkin terluapkan ke ceweknya ini, dan ceweknya ntar ya pasti capek lah dengerin dia kayak ih kamu nggak jelek tapi kamu kenapa mikirin kamu jelek banget gitu loh. Benar. Iya. Karena kayak kalau misalnya seganteng apapun tapi kalau misalnya personality kurang atau misalnya dia socializingnya dia kurang juga itu kan orang juga ngeliatnya juga kayak Iya. kurang nih gitu loh. Iya kayak nggak mau. Kayak Iya. sama aja nggak atraktif gak sih? Betul. Cuman Iya benar. kalau orang mau tanda kutip jelek pun tapi dia baik terus kayak friendly, outgoing, atau dia emang attitude-nya oke gitu, lah. kayak auranya kerasa. Nah, Gitu, itu dia. Orang yang positif tuh auranya kerasa pasti. Widih, Kayak ini nih. mau kelihatannya kayak gimana pun looks-nya itu kayak bakal tetap atraktif gak sih? Bersinar Iya. gitu nggak Bener-bener. sih? Iya, Ada. kayak banyak banget aspek di kehidupan ini yang dilihat selain penampilan. Betul gitu. sekali. Dan kayak aku aja sebagai cewek kayak nggak mau loh pacaran sama orang yang kayak looks maxi banget, karena pasti kayak bayangin aja aku misalkan relationship sama dia, terus mungkin aku ada insecurity aku sendiri kan, terus dia kayak malah point out gitu loh kayak ih kamu kurang ini gitu, karena dia fokus banget kan ke penampilan. Iya lagi Gitu, kayak itu serem gak tidak sih kayak membangun membangun merendahkan insecurity kita gitu loh. sendiri gitu kayak nanti kita looks maxi juga dong. Iya. Ya, Iya. bahkan Nggak mau. kalau misalnya dia nggak ngomong pun tapi kita tahu dia looks maxing kan kayak aduh agak ini males dia gitu loh. mikirin Iya, iya, dia males mikirin sih. tentang mata gue gitu nggak ya? Iya kayak Iya lagi prasangka jadi buruk takut gitu kalau sih. ketemu. Iya Iya sih. Tapi biasanya orang-orang yang looks maxing itu maunya juga sama yang Sesama ya looks sama yang maxing ya. sesama looks maxing, kok nggak sama yang cakep juga, karena mereka udah merasa diri mereka cakep, kayak gue udah effort kok untuk membuat diri gue cakep, kenapa gue harus pacaran sama orang yang nggak effort gitu. Dan kayak apa ya, mungkin dangkalnya mereka mikir nggak setara gitu, kayak lu mendapatkan pacar yang cakep tapi gue nggak mendapatkan pacar yang cakep. Ya itu toxic banget sih, tapi ada dan nyata di komunitas Sampai looks ada. maxing yang udah aku pernah lihat gitu. Lupa mention itu, setahu aku looks maxing tuh sampai ada aplikasinya Demi buat apa kayak lu? scan muka terus nanti dikasih Iya, skor tahu, skornya tahu, gitu. aku tahu itu. Aduh, apa ya Kayak namanya? kayak apa ya, Ini kayak cari dulu. potensialnya berapa Iya, gitu. potensial. Terus Kita kayak, cari dulu ya. Sebentar, Nanti aku sebentar. kasih itu tuh apa ya, kayak Kayaknya Umax deh namanya. beneran dicari dong. Iya, itu kayak beneran di scan terus satu-satu di mention gak sih, kayak
matanya gini Ini terus Eye kayak face analysis test, beauty scanner. kayak apa ya, itu Ini tuh baru, malah sumpah, baru bisa tahu. discouraging juga nggak sih, karena kayak ini gue di scan ternyata gue nggak Ini berpotensi gitu. kayak ada overallnya berapa, terus potensialnya berapa, Ya. masculinity berapa, skin quality, jawline, cheekbones, kayak aduh. Terus Nanti tolong editor Arkan tolong di input ya nanti. Tada gitu. Nanti tolong dong gambarnya Tapi mau. bilangin Oh my juga God. ya, bilangin ke rekannya. Ya nanti Takutnya kita dia bilang ke Arkan. kemis ya. Ya, betul. Kalau ada berarti ya udah, kalau nggak ada ya udahlah ya guys, nanti kalian lihat sendiri. dan itu kayak apa? Akhirnya terlalu mensimplify Mm. kecantikan gak sih? Iya benar-benar. Karena kan ini satu standar dan ini mesin gitu yang ukur berdasarkan mungkin proporsi yang secara scientific dibuktikan sebagai paling atraktif, cuman pada akhirnya beauty is in the eye of the beholder. Betul kan? sekali. Benar. Sangat subjektif cakep itu. Jadi udahlah nggak usah pusing sama standar-standar harus kayak gimana. Intinya kalau misalnya menurut kalian cakep, ya udah udah. cakep aja. Kalau Setuju. misalnya kalian lihat ke cermin kayak, weh gue cakep nih, ya udah bagus tuh. Itulah. Nah, Iya. itulah self love. Ya nggak Benar, sih? benar. Berarti kayak bener, self love itu menurut aku adalah ketika kita bisa menerima diri Iya. kita sebagai diri kita, bukan benar. yang kayak gue kurang ini, makanya gue mau mempercantik, gue mau rubah hidung gue biar ini kan form of self love gitu loh. Jadi menurut gue self love itu lebih ke penerimaan gitu loh. Ya, justru kita menerima diri sendiri dulu, baru kita mungkin memperbaiki apa yang menurut kita masih kurang gitu, kayak skincarean lah, atau bisa pakai makeup, atau misalkan kayak berapa hal yang lain kayak diet, olahraga gitu kan. Tapi yang paling pertama tuh hal-hal itu tuh nggak bisa dilakukan dengan healthy kalau kita tuh nggak menerima diri sendiri dulu. Karena Betul. kalau misalkan nggak nerima diri sendiri dulu, nggak self love dulu, tuh akhirnya kita lakukan itu dengan mindset yang lebih negatif gitu loh, kayak ih gue harus cakep, gue harus gini-gini biar cakep, gue harus gini biar cakep. Tapi padahal kayak ya udah, lu udah cakep, itu cuma untuk improve aja. Betul, setuju. Dan bener kata Karin yang kayak merawat diri, skincarean lah, atau mungkin jaga pola makan, make upan, itu juga form of self love kok. Tapi kan tidak dengan menyakiti diri sendiri gitu loh. Benar. Gitu. Mungkin aku mau negasin juga bahwa untuk kita love diri sendiri, kita nggak harus banget berpikir kalau diri kita tuh cakep. Kayak mungkin orang kalau misalnya self love nih ya, ngomong self love kayak mungkin langsung asosiasinya cukup kuat sama I'm beautiful gitu. Padahal kalau misalnya kita sendiri berpikir bahwa kita nggak beautiful pun, ya udah nggak apa-apa, asalkan oke, kita menerima mungkin gue nggak beautiful tapi gue tetap seseorang yang berharga lah. Iya. Karena Setuju. kayak gue masih bisa baik, masih bisa pinter dan lain-lain. Jadi nggak apa-apa lah kalau misalnya emang kita insecure dengan penampilan kita, kita merasa bahwa kita nggak ganteng atau nggak cantik. Kayak itu bukan berarti kita tidak suka atau membenci diri kita sendiri. Cuman intinya itu lebih ke acceptance-nya gitu. Setuju. Ya, dan sebenarnya tuh secara dalamnya tuh ya semua orang tuh sebenarnya ya cakep gitu, dan Iya. kayak itu cuman lu nggak cakep sesuai beauty standard aja, tapi sebenarnya lu Iya. biasa aja, kayak lu nggak jelek juga, cuman lu nggak Betul. cakep beauty standard aja. Dan menurut aku dengan kita yang pastinya punya feature yang berbeda-beda, mukanya beda, ada yang mancung, ada yang pasti segala macam. Menurut aku itu keunikan kita masing-masing gitu loh. Karena kalau misalnya bayangin mukanya sama semua, terus ya udah standarnya sama semua, ganteng kayak gitu semua, terus uniknya apa? Iya. Dan menurut aku dengan perbedaan yang ada tuh yang bikin kita jadi unik gitu loh. Jadi kayak oh iya dia cantik, dia lucu, hidungnya pesek, atau iya dia lucu karena pipinya tembem, jadi dia cute. Nah gitu loh. Jadi kayak benar-benar. uniknya di situ. Iya. Kalau mukanya sama semua nggak seru. Dan bahkan kita kalau misalkan suka sama orang juga kan preferensinya beda-beda kan. itu Kayak dia, kamu dan teman kamu ya nggak, preferensinya ada yang beda lah. Kayak bisa aja aku sukanya begini, terus kamu sukanya begini, dan belum tentu apa yang kita suka nih sesuai beauty standard. Iya. Of course, karena kalau misalkan kita sukanya tuh literally cuman yang beauty standard, berarti kita suka dengan orang yang sama dong. Iya lagi. Ya kan, kayak Iya. Tapi iya kan. kita kalau suka orang juga kan nggak pernah mikir kayak gue suka sama dia tapi dia
hidungnya kurang mancung Iya, dia kan. kayak Ih, siapa Enggak sih yang kan? mikir coba begitu? Nggak akan sampai kan? kayak gitu. Kalau suka kayak ya udah suka Ya udah gitu. suka. Masa nggak jadi suka sama orang gara-gara hidungnya pesek? Nggak jadi Iya. dia hidungnya pesek. Nggak jadi dia nggak hunter eyes kayak kurang. Waduh. Itu suatu hal yang kecil yang sepele sih, kayak Betul. ada hal lain yang lebih penting, kayak apa perlakuan dia ke kita, dia baik nggak, terus kayak ya hal lain lah selain penampilan. Mungkin emang nyatanya tuh penampilan merupakan satu faktor yang menentukan juga ya, dan kadang tuh emang di setting publik aja atau profesional juga orang biasa lebih prefer orang yang rapi dan lain-lain gitu kan. Cuman ya itu bukan satu-satunya, jangan jadikan tuh sebagai acuan satu-satunya gitu loh. Betul, Setuju. Maybe betul. maybe appearance itu memang matter ya. Cuman personality does come first sih menurut aku. Kayak yang penting gimana kamu Iya, aja aku juga sebagai sih manusia. menurut aku kayak mungkin dari awalnya aku pikir oh dia ganteng banget, tapi pas aku tahu dia ternyata orangnya jahat tuh gimana, ya aku nggak jadi suka. Iya. Kayak ngapain nih, males. Kayak Betul. ya kita mikir juga orang seperti ini nggak akan baik untuk kita gitu loh, ya kan? Betul. Kayak itu juga harus diperhatikan. Nah, dan itu tuh nggak diperhatikan di looks maxing sayangnya. Nah, Jadi itu itu dia. bener-bener disayangkan banget. Jadi gimana caranya kita bisa self love aja sih guys sebenarnya. Begitu dan Mm-mm. menerima betul acceptance, menerima diri sendiri ya segimana ya kita aja. Nah, Begitu. Dan by the way, kita tadi udah di begini-begini sama operator. Sudah 50 menit teman-teman ternyata. Oh, Wah, ternyata lewat- panjang juga. Lewat Jujur nggak perkiraan. berasa. Iya. Jauh banget lagi Jujur. lewatnya. Betul. Nggak kerasa tapi. Betul, jujur ya guys, perkiraan kita adalah 20 sampai 30 menit. Ya. Wow, agaknya melenceng 50 jauh menit. gitu. Tapi nggak apa-apa, Nggak berarti apa-apa, berarti berarti- kita seru di sini. Ya, gitu. itu dia. Kita have fun di sini. Jujur ya, jujur have fun, ini seru pembicaraannya dan ini jujur ini insight baru buat aku yang nggak tahu dan mungkin Ya, buat teman-teman juga bener. yang mungkin kurang tahu dan kurang terpapar sama informasi looks maxing ini. Jadi terima kasih teman-teman sudah memberikan pencerdasan kepada aku dan teman-teman sobat Azik yang lain. Terima kasih juga. Terima kasih Darren sudah bersedia hadir duduk di sini menjadi guest star kita pada hari ini. Terima Terima kasih juga kasih, podcast Deren. udah ngundang aku. Widih. semoga sukses terus Ya. kegiatannya, fake news Amin, lancar, amin, jangan amin, lupa amin, amin. dibaca. Jangan lupa ya, Amin. langsung cek fake news dong. kalau begitu. Betul. Abis beres nonton ini boleh tuh baca tentang terakhir tuh tentang belum di post ya. Tapi ini Tapi di post harusnya tahun udah depan, nggak sih tahun pas depan. kita Kita Minggu depan. Iya. standby aja minggu ini. Iya kan, kamu post minggu ini kan, ya, kita tapi post video kita minggu depan. ya, berarti Oh iya. harusnya udah ke-upload. Oh iya, Jadi oh boleh iya. dong. Ya Oke. boleh, coba promosi dulu. Kajian promosi kita terakhir tentang kecurangan UTBK. Ah, itu juga rame. dulu. Itu dia. Itu dia. Apa itu dia? Penasaran banget gak sih? Maksudnya itu dia tuh lagi hits kan. Kalian kan kemarin banyak tuh sebenarnya juga di TikTok aku lewat yang kecurangan itu. Iya. Jadi boleh kalian atau ada adik-adik yang mau masuk Unpad, baca itu relate kan UTBK. Boleh nih share ke adik-adiknya yang masih SMA gitu. Betul, biar tidak melakukan ya. Udah lewat gak sih UTBK Enggak yang tahun depan maksudnya. tahun depan? Ya, Jangan diulangi iya ya. gitu maksudnya. Iya. Jangan Oke, jangan coba-coba edukasi. karena ini teaser aja nih ya dari kasus-kasus yang kita baca tuh kreatif banget. Iya, banget. aku juga baca caranya kreatif ya. banget sih. Sampai Jujur ada ya. yang di behel itu ya. Iya, Itu lucu bayangin. banget. Giginya kering gak sih? Dan itu Oke. pun masih ketahuan. Jadi ya udah kreatif nggak berguna nanti juga takutnya ketahuan kan. Betul. Kayak mending nggak usah udah Yang mending belajar, udah belajar ya, Belajar. belajar. biar nanti begitu kalian udah masuk Fapsi Unpad nih kayak wah ini karena usaha gue sendiri nih. Betul. Bisa bangga. Nah, itu teasernya. Selanjutnya boleh dibaca Dicek sendiri. sendiri ya, Ya. dicek sendiri, dibuka itu akun BEM-nya. Oke. Oke, operator sudah kayak enough. Cukup, ya, cukup. cukup. Kita udah suruh stop guys. Kita akan bertemu dengan kalian lagi 2 minggu lagi. 2 minggu lagi. Iya. Stay Di tune berarti. next segmen dan di next topik. Kita juga belum tahu tapi udah Iya. stay tune aja Stay pokoknya tune aja, ya. iya. Oke. Closingnya gimana sih? Lupa. Ya, Ya. Oke, mungkin sekian dari kami di podcast. Yeay. Yeay. See you in the next podcast teman-teman. Dadah.